Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Halo semua, kami dari kelompok 9. Dalam video kali ini kami akan memaparkan mengenai perbandingan antara keadaan di Desa Sukaraja yang terletak di Kecamatan Cukubalak, Kabupaten Tanggamus Lampung, dengan keadaan di sebuah desa yang berada di film Swades, yaitu Desa Caranpur yang terletak di India. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Nah, berikut ini merupakan perbandingan antara Desa Sukaraja dengan Desa Caranpur yang berada di film Swades. Yang pertama, fasilitas pendidikan. Nah, dari segi fasilitas pendidikan, dalam film Swades terlihat bahwa Desa Caranpur tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini tergambar di mana Desa Caranpur tidak memiliki bangunan yang dikhususkan untuk sekolah, di mana anak-anak hanya menggunakan sebuah bangunan kosong yang digunakan sebagai tempat belajar. Selain itu, Desa Caranpur juga masih kekurangan tenaga pengajar untuk mengajar di sekolah. Kemudian, adapun aturan yang membatasi anak-anak dari kasta tertentu saja yang dapat bersekolah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan banyak anak-anak di Desa Caranpur yang tidak dapat bersekolah. Sedangkan di Desa Sukaraja, mereka telah memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga mayoritas anak-anak di desa ini telah bersekolah, yang tentunya sekolah ini terbuka untuk umum. Akan tetapi, menurut Kepala Pekon Sukaraja, kesadaran masyarakat akan pendidikan di desa ini masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya anak-anak di Desa Sukaraja yang hanya lulus di tingkat sekolah menengah pertama. Yang kedua, fasilitas publik. Masyarakat di Desa Caranpur sendiri masih memiliki permasalahan pada fasilitas publik, terkhususnya fasilitas seperti listrik, di mana di desa ini mereka selalu mengalami mati listrik, yaitu sekitar 3-4 kali dalam seminggu. Sedangkan di Desa Sukaraja seluruh masyarakatnya telah mendapatkan aliran listrik dan jarang mengalami mati listrik. Yang ketiga, fasilitas kesehatan. Nah, dari segi fasilitas kesehatan, di Desa Sukaraja sebenarnya belum terlalu memadai, dikarenakan di desa ini belum tersedia puskesmas. Namun, puskesmas ini tersedia di luar desa yang berjarak sekitar 2 km. Adapun Puskon atau Pusat Kesehatan Pekon yang hanya dibuka setiap hari Kamis dan Jumat saja, sehingga fasilitas kesehatan di Desa Sukaraja ini dapat dikatakan belum terlalu memadai. Sedangkan fasilitas kesehatan di Desa Caranpur terlihat belum memadai atau bahkan dapat dikatakan belum ada fasilitas kesehatan. Yang keempat, demokrasi. Nah, untuk demokrasi dalam desa sendiri, apabila di Desa Caranpur terlihat adanya keterbatasan individu dalam menyampaikan pendapat saat musyawarah desa yang disebabkan karena hanya orang-orang dari kasta tertentulah yang boleh menyampaikan pendapat. Maka di Desa Sukaraja, seluruh masyarakatnya dapat berpartisipasi dalam musyawarah desa, di mana seluruh masyarakat dapat dengan bebas dan aktif menyampaikan pendapatnya. Adapun keterbatasan partisipasi dari para perempuan yang terlihat dalam film Swades. Namun, hal ini tidak berlaku bagi perempuan-perempuan yang ada di Desa Sukaraja, dikarenakan di desa ini perempuan-perempuannya dapat berpartisipasi dalam segala hal. Di mana dalam hal ini desa menyampaikan ide-ide dan menyampaikan rencana pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, penyampaian ini dilakukan melalui perwakilan yang hadir dalam musyawarah desa. Nah, hasil dari musyawarah desa ini nantinya akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten. Kemudian, pemerintah kabupaten akan melaporkannya pada pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat menyetujui ide tersebut, maka pembangunan akan segera dilakukan.
Yang kelima, sistem kasta. Nah, dalam masyarakat desa Sukaraja ini terdapat ketua adat yang disebut pangeran dan dalam masyarakatnya terdapat sistem kasta. Namun, sistem kasta di desa Sukaraja ini tidak seperti sistem kasta yang ada di desa Caranpur, di mana di desa Caranpur ini sistem kasta yang ada dapat mengekang kebebasan berpendapat, mendapatkan pendidikan, bahkan pergaulan masyarakatnya sangat dikekang, terutama bagi mereka yang dianggap kasta terbawah. Sedangkan sistem kasta di desa Sukaraja ini bisa dibilang tidak mengekang kebebasan seperti yang ada di desa Caranpur. Sebaliknya, di desa Sukaraja ini meskipun terdapat sistem kasta, namun masyarakat desanya masih memiliki kebebasan, baik kebebasan berpendapat, kebebasan mengenyam pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah kami lakukan observasi dan wawancara kepada sekretaris desa dan mendengar wawancara kelompok lain yang mewawancarai kepala desa, maka dapat kami simpulkan bahwa desa Sukaraja ini telah menggunakan konsep desa membangun, di mana dalam konsep ini desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan, yaitu desa sebagai pihak yang merencanakan, melaksanakan, sekaligus menjadi penerima manfaat dari pembangunan tersebut.